Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ece Dwi Cahyani, NPM 2121020050. Pada video ini saya akan memenuhi tugas filsafat hukum Islam dengan judul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama ada sifat sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap, dan segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas membuat prinsip-prinsip hukum Islam itu secara terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan. Selanjutnya ada sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua, yaitu elastis. Berarti mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, syiasyah, dan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya di bidang universal. Universal berarti umum dan berlaku untuk semua orang dan seluruh dunia. Selanjutnya ada sifat dinamis. Dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketepatan hati karena Islam mengedepankan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Selanjutnya ada sifat sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian dengan hubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan selalu diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya, hukum Islam itu bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Yang bersifat ta'abudi artinya suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakin dan beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'akullah al-ma'na atau supranasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu hajar. Melihat hal itu, berucap Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku melakukan hal ini." Selanjutnya, ada yang bersifat ta'akuli. Ta'akuli berbentuk bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau ma'akullah al-ma'na atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia itu sendiri. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat yang terkandung di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.